Halo teman-teman semua, pada kesempatan ini saya akan membahas banyak orang tua yang sakit kepala pada anak-anaknya. Nah, karena apa? Banyak juga orang tua yang telepon saya selalu membahas tentang anaknya. Dan anak-anaknya ini ya rata-rata sudah dewasa. Ada yang sudah SMA, ada yang sudah kuliah, bahkan sudah ada yang kerja. Bayangkan, sudah kerja pun, orang tua pun masih sakit kepala. Bahkan ada yang sudah berkeluarga lagi, tapi masih merepotkan orang tuanya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Makanya, bagi generasi baru yang akan berkeluarga, atau baru mungkin berkeluarga, ataupun baru mempunyai anak, mungkin masih bayi, coba mindsetnya itu coba segera dirubah. Kalau tidak, Anda juga akan mengalami hal yang sama seperti orang tua yang pernah mengalami hal ini. Konflik dengan anak itu tidak pernah berkesudahan. Kenapa? Karena orang tua mendidik anak-anaknya itu ya pada saat yang harus dididik, ya kesempatan emas itu sudah dilewatinya. Ketika anak berusia dari 7 ya atau 8 sampai 14 tahun, itu adalah kesempatan emas orang tua untuk mengajar anaknya itu hidup mandiri, untuk bekerja, untuk membantu orang tuanya supaya kelak dia bisa berdikari. Tetapi kesempatan emas itu sudah dilewati. Ketika dia sudah di atas 14 tahun, katakanlah 15 tahun ke atas, dia sudah mulai SMP, bahkan dia sudah mau masuk SMA ataupun perguruan tinggi, badannya itu, tubuhnya itu sudah lebih besar dari orang tuanya. Maka pada saat itu, orang tuanya itu tidak mampu lagi untuk mengendalikannya. Makanya pada saat itu, orang tuanya satu kata, dia bisa berbicara 10 kata. Orang tuanya 10 kata, dia bisa melawan 100 kata. Itu berarti saatnya sudah terlambat. Ya. Jadi bagi teman-teman, zaman kita dengan zaman sekarang itu berbeda. Zaman kita, mungkin orang yang seusia dengan saya, orang tua masih bisa menggunakan kekerasan dengan memukul, dengan berbagai macam tindakan kekerasan untuk mendidik anak-anaknya. Tetapi anak-anak sekarang tidak bisa diperlakukan seperti itu. Bagi orang tua yang tidak mendidik anaknya, pada kesempatan sekarang ini, ketika anaknya nanti sudah dewasa, bisa jadi dia akan membuang orang tuanya. Ini sudah banyak yang saya lihat kondisi seperti itu. Makanya sayang anak secara bijaksana. Boleh kita sayang anak, setiap orang tua silakan untuk sayang anak. Tetapi jangan lupa, gunakan kesempatan emas itu untuk mendidiknya secara disiplin, secara tegas. Supaya apa? Supaya kelak mindsetnya itu bisa lebih terbuka, lebih modern cara dia berpikir itu, sehingga dia bisa lebih peduli kepada kedua orang tuanya. Cara yang paling penting yang tidak boleh dilupakan oleh orang tua adalah ketika anaknya itu masih kecil, ajarilah dia untuk bermurah hati, artinya untuk berbagi. Berbagi inilah untuk melunakkan hati dia. Kalau seorang orang tua tidak pernah mengajar anaknya untuk mengasihi orang lain, bagaimana dia bisa mengasihi orang tuanya? Dia akan mengikuti jejak orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak pernah berbagi, bagaimana orang tua mau minta anaknya itu bisa berbagi dengan dia ataupun orang lain? Makanya itu penting, teman-teman. Ajarilah anak-anak Anda untuk berbagi. Ketika dia berbagi, dia sudah biasa untuk melepas, mengasihi orang lain, dan inilah melatih batinnya, hatinya itu supaya lunak. Sehingga ketika dia dewasa, dia bekerja, dia akan ingat pada orang tuanya, karena itu sudah diajari orang tuanya sejak kecil. Kedua putri saya mempunyai 2 orang putri. Dari kecil, ketika pergi, kebetulan, dan saya beragama Buddha nih teman-teman. Ini bukan kebetulan, dan ini pilihan saya. Saya beragama Buddha, dan kedua putri saya dari waktu kecil, saya bawa ke wihara, saya memberikannya dia uang.
karena dia masih kecil belum mengerti, untuk diberikan dalam bentuk dana paramita. Ketika dia sudah punya uang belanja, saya selalu tekankan kepada putri saya untuk memberikan dana itu dari uang belanjanya, bukan dari uang saya. Kalau uang belanja bulanan kita berikan, berarti itu sudah milik dia. Setelah dia bekerja, saya selalu mengingatkan dia, jika ke wihara atau melihat orang yang susah, setidaknya sedikit kita membantunya. Itulah untuk melatih hatinya supaya lunak dan dia peduli dengan orang lain. Ketika orang tuanya melatihnya untuk peduli pada orang lain, orang tua sebenarnya sedang melatih anak-anaknya untuk peduli sama dia. Oke, teman-teman ya. Bagi teman-teman yang baru berkeluarga, coba direnungkan dulu apa yang saya sampaikan ini. Semoga teman-teman yang baru berkeluarga ataupun yang sudah punya momongan, harap mindsetnya itu segera dirubah sebelum terlambat. Bagi mereka yang sudah, anak-anaknya sudah SMA, sudah kuliah, itu sudah terlambat. Oke, teman-teman ya. Terima kasih. Luar biasa. Bagi teman-teman yang ada masalah psikis, ya, mungkin anaknya ada masalah, atau tetangganya, atau masyarakat, atau teman-temannya, handai taulanya, dan sebagainya, silakan datang ke saya di Sahari Hipnoterapis. Saya buka praktek di Padang Selatan, ya, dan saya mempunyai legalitas sebagai seorang hipnoterapi, ya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Terima kasih, luar biasa.